Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan soal part 2. Kita akan membahas uji kompetensi halaman 28 dalam buku Bahasa Arab Kurikulum Madrasah 2013 khusus kelas 9 semester 2. Kita lanjut ke soalnya. Sebelum membahas soal, kita baca dulu perintah soalnya. Alif, ikhtar asohal ajwiba mimma baina alif, ba, jim, audal bi alamati taslib. Pilihlah jawaban yang benar antara A, B, C atau D dengan tanda silang. Ingat ya, dengan tanda silang. Untuk nomor 1. Kita disuruh untuk menyusun kalimat yang masih acak-acakan ini menjadi kalimat yang sempurna. Bagaimana caranya? Saya akan bacakan artinya satu persatu. An-nasu, manusia, wal batil, batil, wa nufarriku, dan kita membedakan baina, antara, na'am, iya, al-haqi, kebenaran, liyufakkiro, untuk berpikir. Nah, maka jawaban yang tepat apa nih? Jawaban yang tepat untuk nomor 1 yaitu alif. Naam, ya, liyufakkiron nas, untuk berpikir. Wa nufarriku, dan membedakan bainal haq, antara yang benar, wal batil, dan yang salah atau yang batil. Kenapa enggak ba? Nah, karena ba di sini kurang tepat kalau jika kita artikan ya untuk manusia berpikir antara yang benar dan yang salah, dan kita membedakan. Nah, jadi kok membedakan ini malah di akhir, jadi salah. Untuk yang jim juga tidak tepat. Kenapa? Karena kalimatnya seperti ini, ya, untuk manusia berpikir yang benar, dan kami membedakan antara yang dan salah. Aduh, ini berantakan sekali. Jadi jawaban nomor 1 yaitu A. Untuk nomor 2, arsalallahu, Allah mengutus, rusulahu, utusannya, minhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyu'alliman nas, untuk mengajarkan manusia, kaifa yu'minu billah, bagaimana beriman kepada Allah. Nomor 2, kita disuruh menentukan makna arsala. Untuk pilihannya alif, memberi, bahasa Arabnya itu yu'ti. Ba, membuat, ini bukan ya. Jim, menciptakan, itu bahasa Arabnya kholaqo, yakhluqu. Maka jawaban yang benar itu dal, mengutus. Jadi arsala ini artinya mengutus. Selanjutnya nomor 3. Yajibu alaina, wajib bagi kita, untuk billahi, kepada Allah, wahdahu, satu-satunya. Nah, maka untuk pilihannya alif, nufarrik. Nufarrik di sini untuk kayak memecah belah gitu ya. Terus ba, nu'minu, beriman. Na'rifa, mengetahui. Na'lama, sama juga mengetahui. Udah jelas ya, kalau berhubungan sama Allah pasti nu'mina. Maka jawabannya ba untuk nomor 3. Lanjutnya nomor 4. La yusyarikullaha fil khalqi ahadun, tidak menyekutukan Allah dalam penciptaannya sama sekali. Nah, kita disuruh mengartikan yusyarik. Ini sudah sangat familiar ya di kuping kita. Yusyarik itu artinya menyekutukan. Jadi jawabannya alif untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5. La budda alaina, kita harus an-nu'mina billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah
dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri dan hari kiamat, wa qudratihi dan qada dan qadarnya. Nah, nomor 5 ini kita disuruh menentukan ide pokoknya. Jadi sudah jelas ya kalau di sini an-nu'mina billahi wa malaikatihi itu adalah rukun iman. Jadi jawaban yang benar adalah jim. Kenapa enggak qiraatul Quran? Karena di dalam soal ini juga tidak membahas Quran. Jadi bukan bukan A. Apalagi nih Jannatan Naim, di dalam soalnya tidak membahas tentang surga. Ini sholawat ala Nabi juga tidak membahas tentang bersolat pada Nabi. Jadi jawaban yang tepat adalah jim, arkanal iman. Nomor 5. Wallahu khaliqun. Allah itu sang pencipta. Kulli syai'in, akan segala sesuatu. Wahwa dan ia titik al-alam. Nah, sudah jelas ya teman-teman, kalau di sini sudah ada khaliq dan di sini pakainya wahwa, berarti wahwa ini kan kembalinya ke Allah. Maka jawaban titik-titik ini yang tepat itu khaliq. Nah, jadi pilihannya alif. Kenapa enggak makhluk? Karena bukan, tidak tepat ya. Apalagi ini syarikun lahu, menyekutukan juga enggak mungkin. Muawinun, menolong juga tidak mungkin. Jadi jawabannya A, khaliq. Untuk nomor 7, al-mudarrisuna yusyarikuna ar-rihlata yadkhuluna al-hafilah. Nah, di sini sudah jelas, kemarin kan sudah diajarkan tentang isim mausul. Bagaimana cara menentukan isim mausul? Nah, cara membedakannya untuk al-lazi dan al-lati. Kalau al-lazi itu khusus untuk huruf ya. Kalau al-lati khusus untuk huruf ta. Maksudnya diawali huruf ya. Kalau al-lati diawali dengan huruf ta. Kalau ini diawali huruf apa? Yusyarikuna diawali dengan huruf ya. Berarti pilihannya antara al-lazi dan al-lazina. Berarti al-lati dan al-lati ini tidak termasuk pilihan. Lalu bagaimana cara menentukannya? Gampang sekali. Kalau untuk pilihan al-lazi tidak ada waw dan nun. Tapi kalau untuk al-lazina itu ada waw dan nun. Berarti jawaban yang tepat adalah al-lazina. Untuk nomor 7. Nomor 8. Min hazihil jumlah ta'rifu anna. Nah, ini kita suruh menentukan ide pokoknya. Sekarang kita baca dulu soalnya. Khalaqallahu as-sama'a. Allah menciptakan langit. Summa anzala minha al-ma. Kemudian ia menurunkan air. Alladzi yusamma bimatorin, yang dinamakan dengan hujan. Untuk pilihannya alif. Allahu khaliqus syamsi wal qamar. Allah adalah pencipta matahari dan bulan. Tidak tepat ya, karena tidak membahas tentang matahari dan bulan, tapi membahas tentang hujan. Ba, al-matara khalaqahu Allahu summa anzalahu. Hujan itu ciptaannya Allah, kemudian Allah menurunkannya. Nah, ini bisa masuk nih, ba. Terus jim, as-sama'u guyumun wala yunzilul matar. Wah, ini langit tidak menurunkan hujan. Nah, ini berarti tidak ya, tidak termasuk. Al-ma'a minas sama'i gozirun. Air dari langit itu sangat deras. Wah, tidak juga nih. Belum tentu ya, hujan kan juga ada yang tidak deras. Jadi jawaban nomor 8 yaitu ba. Al-matara khalaqahu Allahu summa anzalahu. Hujan adalah Allah yang menciptakannya, kemudian Allah menurunkannya. Nomor 9. Nomor 9 soalnya kita disuruh menyusun isim mausul yang cocok untuk kata nahya. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Kalau tadi yang sudah saya jelaskan ya, kalau al-lazi itu ini fi'il madi ya, bukan fi'il mudhari. Kalau al-lazi ini tidak ada tambahan taknya di akhir. Tapi kalau al-lati ada tambahan taknya di akhir. Tak berbaris sukun. Nah, ini berarti nahya ini tidak ada
tak di akhirnya, berarti bukan alati dan juga bukan allati. Maka jawabannya antara A dan jim. Lalu bagaimana cara menentukannya? Mudah sekali. Kalau allazina dalam fiil madi itu ada tambahan wawu dan alif. Untuk allazina ada tambahan wawu dan alif. Tapi kalau untuk allazi tidak ada tambahan wawu dan alif ataupun tak, tidak ada. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 yaitu allazi. Jadi untuk nomor 10 ini kita disuruh untuk menyusun kalimat yang masih berantakan ini. Namun sebelumnya saya bacakan dulu ya terjemahnya satu persatu. Tahmiluhum, mereka membawa, intazoro, menunggu, al-bahri, laut, at-tullabu, murid-murid, allati, yang, ila, ke, syati'i, tepi, al-hafilata. Nah, jadi kita disuruh menyusun nomor 10. Untuk nomor 10, jawaban yang tepat adalah ini, dal. Murid-murid menunggu al-hafilata ini seperti ini ya, kayak pelaut gitu yang membawa mereka ke tepi pantai. Nah, jadi jawabannya adalah da untuk nomor 10. Selanjutnya kita ke bagian B. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut dalam bahasa Arab. Kita disuruh menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya. Nomor 1. Ayo menikmati pemandangan langit sore hari di pantai. Ayo itu bahasa Arabnya hayya, menikmati, nusyahidu, pemandangan, al-manaziro, masaan, sore, fi, di, syati'il bahri, di pantai. Saya ulang, hayya nusyahidu al-manaziro masaan fi syati'il bahri. Selanjutnya nomor 2. Langit ini luas. Siapa yang menciptakan? Bahasa Arabnya hazas sama'u, langit ini, wasiun, luas, koma, man, siapa, allazi, yang, khalaqahu, menciptakannya. Saya ulang, hazas sama'u wasiun, koma, manilladzi khalaqahu. Untuk nomor 4. Seluruh makhluk nomor 3. Bumi berputar mengelilingi matahari. Allah yang mengatur semuanya. Untuk bahasa Arabnya, bumi berputar, tadurul ardo, mengelilingi matahari. Haula syamsi, koma, Allah yang mengatur semuanya. Yahkumullaha kulla syai'in. Saya ulang, tadurul ardo haula syamsi yahkumullaha kulla syai'in. Jadi bahasa Arab bumi berputar mengelilingi matahari, Allah yang mengatur semuanya adalah tadurul ardo haula syamsi yahkumullaha kulla syai'in. Untuk nomor 4. Seluruh makhluk tidak akan mati kecuali atas kehendak Allah. Bahasa Arabnya kullul makhluk, seluruh makhluk, la yamutu, tidak akan mati, illa, kecuali, biqudratillahi, dengan kehendak Allah. Maka jawaban nomor 4, kullul makhluk
la yamutu illa biqudratillahi. Saya ulang, kullul makhluk la yamutu illa biqudratillahi. Untuk nomor 5, al-asjaru alladhi yanbutu, al-asjaru pohon, alladhi yang, yanbutu tumbuh, di hutan, fil gobati tawilatin jiddan tinggi sekali. Jadi tawilah ini bisa bermakna panjang juga bisa bermakna tinggi. Saya ulang, al-asjaru alladhi yanbutu fil gobati tawilatin jiddan. Oke, pembahasan part 2-nya sudah selesai, cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.